Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada bi amillahi wa ihtari. Para jamaah ingkang kula mulyakaken, mugi-mugi kula panjenengan diparingi sehat wal afiat. Panjang umur, murah rezeki, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat ingkang kula mulyakaken, malam ini melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah di dalam Al-Hadits Tsani An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shawmi ramadana rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, buniyal Islamu ala khamsi, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Inilah para jemaah, syahadat ini diperjuangkan oleh Rasulullah beserta para pengikutnya melalui berbagai rintangan dan tantangan. Waktu di Mekah awal-awal banyak orang mencaci maki Muhammad Rasulullah, karena Islam itu hadir berbeda dengan keyakinan atau agama yang dianut oleh masyarakat saat itu. Jadi masyarakat waktu dulu di Mekah itu menyembah patung, menyembah Lata Uzza. Jadi mereka itu tidak mau ketika Nabi Muhammad diberi wahyu
bahwa syarat untuk masuk Islam itu harus mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bukan belum. Tapi Rasulullah beserta istri tercintanya Siti Khadijah beserta Sayyidina Ali karramallahu itu tidak pernah mengenal Allah, terus memperjuangkan agama yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad Rasulullah. Berbagai macam rintangan, tantangan dihadapi. Kemudian wa iqamis salati. Islam itu dibangun dengan menegakkan salat, melaksanakan salat. Jadi syariat Islam itu bukan lagi menyembah patung. Nah, sehingga pada waktu itu banyak orang yang sadar opo kula iki sampai menyembah patung yang dibuat sendiri kemudian disembah. Padahal yang seharusnya disembah adalah Allah. Makanya kula kali jenengan iki kudu bersyukur kepada Allah ketika kula kali jenengan diparing hidayah pada Allah, meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan sakit melaksanakan salat. Itu adalah sebuah keberuntungan. Kula kali jenengan diparingi kekuatan untuk melaksanakan salat. Kemudian yang ketiga, ini al-hadits tsalits wa ita'iz zakat. Jadi Islam itu hadir dalam rangka supaya masyarakat mau bersedekah, masyarakat mau mengeluarkan harta bendanya untuk orang lain. Jadi sedekah, berzakat, memberi makan, memberi minum, memberikan sesuatu kepada anak yatim misalnya, atau sesuatu kepada orang lain dalam rangka bahwa Islam ini sangat manusiawi. Islam itu sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, di mana pulau jenengan ini dianjurkan untuk saling memberi, saling menerima, dan tidak boleh kekayaan itu hanya dinikmati oleh dirinya sendiri. Bahkan ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ibuni fi du'abatikum fa innama tunsaruna wa turzaquna wa turhamuna bi du'abatikum. Kolai orang-orang du'afa, cari orang-orang yang lemah. Fa innama tunsarun wa turzaqun wa turhamun karena pertolongan Allah, rezeki Allah dan kasih sayang Allah itu turun sebab masih ada orang yang mau memberi kepada orang lain. Jadi wa ita'iz zakat ini adalah bahwa ajaran Islam itu menganjurkan untuk saling memberi.
Tidak boleh rezeki yang diberikan oleh Allah hanya dinikmati dirinya sendiri. Itu ruhnya, substansinya dari cerita yang saat ini. Jadi wa ita zakat itu termasuk rukun Islam. Kemudian yang keempat adalah wahidil bait. Jadi Islam itu dibangun ya dengan supaya golongan jenengan kalau mampu agar melaksanakan ibadah haji. Mugi-mugi panjenengan sedaya lan keturunan sedaya mugi-mugi saged ibadah haji ke Makkahul Mukarramah. Bukan haji ke alun-alun Jember. Sebab wonten riyen niku acara nopo teng Jember iki lek haji cukup teng alun-alun Jember muter-muter. Jadi yang dinamakan haji itu adalah melaksanakan ibadah haji di Makkahul Mukarramah. Wa shaumi Ramadan, dan dibangun Islam itu dengan puasa di bulan Ramadan. Jadi ibu-ibu, Rasulullah itu salah satu perjuangannya adalah menyebarluaskan 5 ajaran, 5 rukun Islam ini sampai hijrah ke Madinah. Makanya di bulan Muharram ini golongan jenengan mengenang sebuah sejarah di mana pada bulan Muharram inilah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah di dalam rangka satu, melaksanakan perintah Allah, yang kedua melaksanakan dakwah Islamiyah, kemudian yang ketiga ingin membangun sebuah negara, sebuah masyarakat yang maslahat di dunia berakhirat. Mungkin manfaat, mungkin mempositif di dalam hadis ini yang menerangkan tentang hukum Islam, manfaat bahwa Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.